Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Devi Adikasma di channel Devi Adi Official. Pada podcast kali ini, kita telah memasuki episode ketiga dari edisi Tadabbur Al-Quran Ramadan 1441 Hijriah. Pada episode kali ini, kita akan mentadaburi surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Asy-Syarh atau Al-Insyirah artinya adalah kelapangan. Surat Al-Insyirah adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 8 ayat yang merupakan surat ke-94 yang berada pada juz 30. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita membaca doa dan sholawat terlebih dahulu. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad. Oke, sebelum masuk kepada tadabbur ayat per ayat, kita masuk kepada asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Insyirah adalah diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Al-Hasan yang telah menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu ayat ke-6, Inna ma'al usri yusra. Nabi SAW bersabda, bergembiralah hai orang-orang mukmin, kelak akan datang kemudahan bagi kalian, karena satu kesulitan sekali-kali tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Oh iya, sebelum masuk ke tadabbur ayat per ayat surat Al-Insyirah, kami kabarkan kembali bahwasannya dalam mentadaburi setiap surat dalam edisi Tadabbur Al-Quran Ramadan 1441 Hijriah ini, kami menggunakan bahan bacaan berupa tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain, di mana sama-sama kita ketahui bahwasannya tafsir Ibnu Katsir menggunakan bil ma'thur atau periwayatan dalam penafsirannya, sedangkan tafsir Jalalain menggunakan bil ra'yi dalam penafsirannya. Oke, langsung saja. Kita mulai dari ayat 1. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kata alam itu merupakan istifham. Jadi istifham di sini maknanya adalah takrir atau menetapkan. Bukan maksudnya untuk menanyakan, tapi menetapkan. Maksudnya Allah telah menerangi dada Nabi Muhammad dengan cahayanya dan menjadikan dada beliau lapang, lebar, dan luas. Jadi siapapun yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 125 yang artinya, barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepadanya, maka dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Sebagaimana Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, maka dia pun menjadikan syariatnya juga lapang, luas, penuh toleransi dan kemudahan, tidak mengandung kesulitan, beban, dan kesempitan. Selanjutnya ayat 2 yang artinya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Maksudnya adalah Allah menghilangkan dosa dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad itu maksum, suci dari dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fath ayat 2 yang artinya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu akan dosa yang telah engkau perbuat dulu dan yang akan datang.
Selanjutnya ayat 3 yang artinya yang memberatkan punggungmu. Ulama salaf menafsirkan yang memberatkan punggungmu pada ayat ketiga ini adalah yang bebannya telah memberatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi antara ayat 2 dan ayat 3 ini ada hubungan. Ayat 2 tadi artinya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ayat 3, yang memberatkan punggungmu. Jadi maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan semua beban yang memberatkan Nabi. Allah telah menghilangkan semua beban, semua penderitaan yang memberatkan Nabi dalam perjalanan dakwah beliau, seperti itu. Selanjutnya ayat 4 yang artinya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sebutan namanya telah ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan nama beliau disandingkan Allah dengan nama Allah dalam syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian ayat 5 sampai dengan 6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu Allah mempertegas berita tersebut dengan memberikan inna dan pengulangan kalimat tersebut pada ayat 6. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Al-Hasan, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan beliau juga dalam keadaan tertawa seraya bersabda, La yaghliba usrun yusrain, la yaghliba usrun yusrain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Karena bersama kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Dalam ayat ini, al-yusr, kemudahan, adalah berbentuk nakirah. Tidak ada ketentuannya, baik dari segi bilangan, jenis, dan sebagainya. Sehingga menunjukkan bahwa bilangannya itu banyak. Sedangkan untuk kesulitan atau usr berbentuk ma'rifah, ada ketentuannya. Sehingga bentuknya tidak banyak. Bentuknya hanya apa yang dimakrifahkan saja. Maka sebuah kesulitan akan diselesaikan dengan begitu banyak kemudahan yang menghampirinya. Kalau kita lihat kepada perjuangan dakwah Nabi SAW, Nabi banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir. Kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan, yaitu setelah beliau mengalami kemenangan atas mereka. Saya mendapatkan sebuah syair di dalam tafsir Ibnu Katsir yang menurut saya ini sangat indah. Syairnya berbunyi, tidak jarang musibah itu membuat sempit gerak pemuda, dan pada sisi Allah jalan keluar diperoleh. Lengkap sudah penderitaan, dan ketika kepungannya mendominasi, maka terbukalah jalan. Padahal yang sebelumnya dia menduga musibah itu tiada akhir. Jadi itu adalah esensi dari sebuah kemudahan yang akan menemui sebuah kesulitan. Selanjutnya ayat 7 sampai dengan 8 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-Mu hendaknya kamu berharap.
Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dan jika engkau telah selesai, maka bersungguh-sungguhlah, yakni dalam berdoa." Dalam maksudnya, jika engkau telah selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya, serta telah memutus semua jaringannya, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadah, serta melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati yang kosong, lagi tulus, serta niat karena Allah. Jadi dapat kita tadaburi pada ayat 7-8 ini bahwasannya setelah melakukan segala aktivitas, segala usaha dalam bentuk apapun, tetap pada akhirnya kita kembali kepada Allah, berharap kepada Allah. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari tadabur surat Al-Insyirah ini adalah untuk ayat 1 sampai dengan 6. Ketika sedang menghadapi kesulitan, ingatlah bahwasannya kesulitan tidak akan tercipta tanpa adanya kemudahan. Sebagaimana dingin tidak akan tercipta tanpa adanya panas, kanan tak akan ada tanpa adanya kiri. Dalam artian, sulit memiliki pasangan dan penyeimbangannya berupa mudah. Artinya, di balik setiap masalah ada jalan keluar berupa kemudahan. Ayat 7, Allah mengajarkan kita untuk tetap memanfaatkan waktu dengan baik. Dan pada ayat 8, Allah mengajarkan tauhid. Setelah semua usaha selesai, jangan menuhankan kemampuanmu dan usahamu sebagai tolak ukur kesuksesan. Allah yang menjadi penentu akhirnya. Porsi kita hanyalah berusaha, maka mohonlah padanya. Jadi, sebagai penutup, jika menemui kesulitan, jangan menyerah, terus berjuang. Manfaatkan waktu dan potensi sebagai rahmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada jalan usaha kita nantinya, kita akan bertemu pasangan dari kesulitan itu, yaitu kemudahan. Lalu, jika sudah menemukan kemudahan, jangan merasa kitalah yang terhebat. Merasa semua keberhasilan sebab diri kita, sebab usaha kita. Dan jangan pula berputus asa jika belum menemukan jalan keluar. Sebab ada Allah yang menentukan hasil dan ada Allah sebaik-baik tempat berharap. Oke semuanya, sekian tadabur kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan mendengarkan podcast Tadabur Surat Al-Insyirah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi untuk selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi konten-konten terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, berikan komentar kalian, kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, konten ini bermanfaat, silakan share atau sebarkan manfaatnya ke kerabat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.